Dari link yang sudah diberikan, ini linknya, kita download contoh-contoh seperti ini ya, contoh tampilan dan data table, lalu kita sederhanakan ya. Sederhanakannya gimana? Kita bagi menjadi bagian atas sama bagian bawah ya, dan atau header, footer, dan bagian body. Oke, kita bikin nama atas di sini ya. Atas ini bagian atasnya, saya copy. Ini bagian atas. Kemudian di sini kita buat lagi halaman bawahnya HTML ya. Oh, sorry. Kita simpan bawah HTML. Ini satu, ini informasi aja ya. Ini ada link harapnya ya. Oke, ini bagian atas, kita ambil aja ini. Ini termasuk bagian atas juga ya. Ini untuk bootstrapnya. Oke, ini untuk body. Form ini untuk body. Form ini untuk body. Form ini untuk body, atau saya ambil formnya yang ini aja, yang sudah rapih, form ketemu form. Oke, saya letakkan aja di sini. Saya sederhanakan dulu di sini. Ya, kita sederhanakan dulu dari yang masih tercampur ini, masih kompleks ini ya. Sama bagian data table-nya ya. Bagian data table-nya ini dia. Saya letakkan dulu di bagian atas ini. Sama bagian bawahnya. Di bawah TR ya. Oke. Kita tes coba, panggil atas.html. Oke, seperti ini ya. Seperti ini kurang lebih nantinya jadinya ya. Searchingnya oke, masih jalan. Ini udah sederhana ya, sudah sederhana. Nanti oh ini tombol-tombol ya. Ini tombol-tombolnya saya ganti dulu aja nih. TR celery. Ini saya sederhanakan saja. Oke, body TR sama ya. Oke. Oh, sorry, ini data, harusnya ini data ini. Data ya. Contohnya ada dua data sama. Oke. Nah, ini kita sederhanakan atas dan bawah ya. Oke, di sini udah ketahuan nih mana yang bagian atas. Bagian atas adalah ini tadi udah jelas nih ke atas ya. Sedangkan bagian body ini jelas, body halaman input sekaligus halaman data table-nya. Ya. Kemudian oh ini ada link CSS data table ya. Ini bagusnya kita taruh aja di atas ya, link data table ini di atas. Karena nanti langsung di include. Oke. Kita letakkan di sini. Kemudian ini kita kasih garis memanjang batas ya. Oke, ini contohnya, atau saya bedakan aja datanya dengan yang lain. Coba TR ini testing. Oke, head, header ya, body. Kita tes lagi apakah masih jalan. Testing di sini. Jalan ya. Oke. Nah, ini mau kita ganti ya ke ini. Tapi ini sederhanakan dulu bagian formnya. Oke. Multipart ini opsional ya. Ini biasanya dipakai kalau kita ngupload ya. Kalau kita nggak ngupload gambar, ini nggak usah kita pakai. Ini atas yang jelas nanti. Kemudian, nah ini yang bagian body, ini body. Body ya. Body itu kita kasih aja di sini body. Ini body ya. Body itu nanti ini yang kita kopas nih. Permasalahannya adalah pengalaman yang kemarin ya, pengalaman yang kemarin. Itu kutip 2 itu agak kurang rapih ya. Jadi kita ganti dengan kutip 1 aja. Kutip 2 kita ganti dengan kutip 1 ya. Dan ini bagusnya kita edit langsung aja deh sesuai dengan database kita ya.
ID user, nama user, email, telepon. Ya, kita langsung edit aja. Oke, sementara input manual dianya ID user. Ya, teks. Oke, ini saya pakai ini. Nama user. Ya, sesuai dengan fill-fillnya kita buat. Kemudian email. Kemudian oke, kita ini semuanya kita pakai text field aja ya, text field aja ya. Oke, yang memudahkan dulu aja. ID user, nama user ya. Label aja nih, label kita kosongin aja labelnya. Ya. ID user, nama user, email, kemudian telepon. ID itu opsional ya, dipakai boleh, gak dipakai boleh. Tapi ini dipakai kalau kita bermain dengan JavaScript ataupun CSS ya. Kemudian ada username, password, level ya, username, password, status keterangan, level, level ya, username, password, level. Atau sementara kita buat kayak gini dulu aja, ya. Sekalian apa? Sekalian nanti aja ya. Oke, yes, nanti aja lah ya. Sementara kita buat aja nanti username, password, status keterangannya itu otomatis saja ya, kita buat otomatis saja. Oke. Paling kita tambahin aja di sini keterangan. Keterangan ya. Sini kita buat telepon itu number. Oke, telepon number. Oh, telepon 2 kali ya. Ini status berarti ini. Oke, kita buat seperti ini. Di sini ada 2 tombol, reset sama simpan, submit ya. Submit. Value-nya adalah proses. Oke, ini ngeling aja, ini nembak ke diri sendiri aja pagar batal. Oke, kurang lebih ini kita ganti kutip 2-nya dengan kutip 1. Oke, kita testing dulu, taruh di atas. Apakah hasilnya sama atau terganggu ya? Kita tes coba ya. Oke. Sama ya, dia tidak ada perubahan. Ini juga sama. Oke. Nah, kurang lebih seperti itu nanti kita buatnya. Coba kita cek lagi di sini di CSS-nya. Ya, kurang lebih ginilah ya, tinggal dirapikan saja nanti menggunakan CSS apa. Oke, kita kasih H1. Kayaknya bagus sudah. Body tadi ya, kita kasih aja H1 di sini. Menu user. Oke. Nanti kita kopas maksudnya ya, jadi lebih mudah kita paste di dalam servletnya. Oke, ini sama, langsung aja kita ganti. Ini adalah ID user. Kemudian di sini adalah nama user. Kemudian di sini kita buat lagi misalkan email, telepon, status, keterangan. Oh ya, kita butuh satu lagi ya, menu sebenarnya. Menu ya, menu ini untuk ubah dan untuk hapus. Oke, ini kita kopas. Kita letakkan di bawah sini juga sama.
Untuk menu itu kita pakai tombol ya. Coba kita lihat ada tombol nggak di sini yang online ya. Kita pakai tombol online. Nah, ini ada tombolnya nih. Di DT, kita lihat di DT. Nah, ini ada tombol-tombolnya. Contoh ini bikin tombol secara online ya, rekan-rekan ya. Jadi ini contohnya nih. Ubah hapus ada di sini ya. Kita ambil hapusnya nomor ini. Atau dua ini aja nih. Dua ini kita ambil nih. Kotak sampah ini sama ini ya. Atau yang merah sama pensilnya. Oke, dua di bawah ini dia kita ambil. Kita akan letakkan di tadi di atas ya. Oke, kita letakkan di sini. Jadi kita pakai tombol secara online. Kita lihat hasilnya seperti apa di econ8.com ya. Oke. Oh sorry tadi di ini ya, masih di udah letakkan di body ya. Oke, di body udah ya. Oke. TD. Oke. Ini kita copy lagi, letakkan di atas ini. Kita tes ya, di indeks ya, ngetesnya ya. Sorry, di indeks apa di mana nih? Di atas ya, atas HTML. Oke, tombolnya kurang lebih seperti ini. Ya, ada ubah, ada hapus ya. Oke, hapus dan ubah maksudnya. Tombolnya kebalik. Jadi, ubah dulu, baru hapus. Title, ubah. Title, hapus. Oke, seperti ini. Nanti ini adalah modelnya Ahref. Tanda tanya. Ini adalah menu tentang user, misalkan ya. ID-nya adalah nomor 1. Oke, kita buat seperti ini misalkan. Dan pro adalah hapus. Oke, kita dapat pro-nya di sini ya, proses ya. Nanti kita satu halaman bisa beberapa fungsi ya, edit dan hapus. Ubah dan hapus. ID-nya sementara kita buat permanen 1. Oke, nanti ngambil dari database dianya. Oke. Kita pasang lagi. Kita tes coba atasnya. Oke, kurang lebih gini ya. Ini kalau kita deketin nanti kursornya ya, ngelingnya ya, ngeling ubah hapus. Karena kita mau satu halaman ini bisa ubah dan hapus dalam waktu bersamaan. Ya, nanti pas ini kita klik kan dia akan ke atas tuh ke menunya, menu user ya kan. Prosesnya ubah ID 1 lah yang diproses. Kalau hapus sama ya seperti itu. Ini contohnya seperti itu. Oke, nanti ini kita letakkan ke dalam body ya. Oke, ini sudah selesai, testingnya sudah oke. Berarti kita nanti tinggal buat include saja. Ini saya cut, saya letakkan ke dalam body lagi. Kita pastikan kutip 2 diganti dengan kutip 1 karena lebih mudah ya. Oke. Kita jadikan kutip 1 aja. Oke. Jadi kita nggak perlu gambar ya karena sudah online semua ini. Bagusnya memang dimasukkan gambarnya ya, bikin folder ya. Ini saya buat yang sederhana aja, sederhana banget. Rekan-rekan tinggal pakai ya. Ada atas, ada body, ada bawah ya. Yang bawah ini kayaknya nggak kepake yang bawahnya. Kayaknya dia udah cukup atas nih ya. Penutup footernya nggak ada di sini ya. Kalau mau dikasih ya bolehlah dikasih footer di sini ya. Kasih footer. Selamat datang, misalnya gitu ya. Oke, kita buat seperti ini.
Nah, aman ya, nggak ada masalah ya. Oke, kita langsung buat servletnya. Ya, kita buat servlet baru. Ya, baru kita include testing new project. Ya, Java Web Application. Kita buat aplikasi CRUD. Ya, oke, ini default, silakan diganti boleh. Oke, ini. Ya, sama seperti yang kemarin kita apa tuh namanya, masukkan ya, masukkan coding koneksi dahulu ya. Jadi di sini ada file koneksi ya, itu sudah disederhanakan sekali ya. File koneksinya sudah sangat disederhanakan sekali. Jadi rekan-rekan tinggal memasukkan saja ini. Ya, oh bukan yang ini. Yang dan db kalau nggak salah ya. Source paket com, ini dia. Ya, file koneksinya ini sudah sangat sederhana sekali. Ya, ini saya tinggal paste aja, dimasukkan ke dalam app CRUD. Ya, ini belum ada ya, belum ada servletnya ya. Kita tes dulu aja ya. Kita sebelum masuk ke koneksi kita pastikan dulu bahwa ini jalan ya. Kita pastikan dulu POM-nya, jangan lupa kita pakai yang Jakarta. Ya, ini tergantung kepada versi Tomcat-nya ya. Oke, kita jangan lupa ini dependencies-nya. Kemudian kita buat servletnya di sini. Kita bikin user. Ya, karena sekarang kita masuk ke tabel user. Oke. Kita masukkan. Nanti ada. Oke, kita ganti ini dengan Jakarta. Jakarta ya. Oke. Oke, dia langsung pairing ya, library-nya langsung menyesuaikan, langsung dapat. Baru kita masukkan nih codingnya. Ya. Yang koneksi tadi kita masukkan. Nih, koneksi. Ya, library koneksi kita gabung. Oke. Kemudian di sini ya, webnya kita masukkan kemarin nih, atas dan bawahnya tadi ya. Tadi udah kita buat atas, bawah ya. Kalau body sih enggak ya, karena body kan si servlet itu sendiri ya. Oke, kita paste di sini. Kemudian kita tes ya. Oh, satu lagi ya. Jadi kalau kita pakai database rekan-rekan ya. Jadi di sini di dalam web page web INF-nya ini kita buat library untuk memasukkan ini MySQL connector ini. Ya, di dalam web INF kita bikin folder lib. Ya, kita masukkan library konektornya ya. Oke, masuk. Oke, tadi kita udah paste di sini ada atas dan bawah ya. Oke, kita include ya. Codingnya sama dengan sebelumnya ya. Kita buat include apa tuh namanya? Atas dan bawah ya. Oke. Oke, kita paste aja contoh yang ada. Kemarin app cepat sekali waktunya ya. Ini dia. Kita include nih response ya. Masih sama lah ya, masih sama nih. Ini yang ada di sini kita buang ya. Ini kita include request atas bawah. Oke, lalu satu lagi. Ini kita include ya untuk bodinya tadi yang udah kita sederhanakan tadi ya.
Nah, ini kan saat kita paste dia akan berantakan ya. Oke, jadi kita rapikan aja di sini supaya enak. Juga tadi ini udah kita amankan tadi posisinya. Atas ini tadi sudah, bawah ada body ya. Body itu berarti ini kita semua ini kita copy. Ini semua kita copy ya. Kemudian baru kita apa itu namanya? Paste ya. Oke, ke dalam sini. Nah, kita tes ya. Apakah dia stabil? Ya, apakah dia bermasalah? Oke, kita tes running. Saya pakai Chrome di sini yang ringan. Koneksi normal ya. Codingnya di sini hanya memanggil nama database-nya, ya username dan passwordnya ya. Oke, oke, nggak ada masalah saya kira. Nanti kalau putus sama ya, kita buat link baru lagi. Jadi di materi yang pertama ini kita belajar dari data table CSS library ya, yang ini tadi yang udah kita tes ini, ya menjadi aplikasi yang jalan di servlet sama normal ya. Kita memadukan ya. Kita akan buang mitos bahwa servlet ternyata bisa untuk tampilan yang lebih elegan lah, setidaknya bootstrap jalan ya, di tampilan di mobile sesuai dan sebagainya. Kita tunggu. Oh, dia nggak nge-launch ya. Kalau nggak nge-launch ada kesalahan biasanya. Kita pastikan lagi. Running lagi. Nggak ngangkat dia ya. Ya, dia nggak ngangkat ya. Dia tidak mengangkat ya. Oke, di sini bisa ada dua kesalahan nih. Pertama, ya, kita pastikan formnya lagi. Kita ambil aja contoh yang ini. Dependencies-nya satu ya. Coba kita tes lagi, coba yang tempo hari. Formnya itu dependencies-nya dua ya. Oke, kita ambil coba. Apakah dua ini yang ngaruh dia minta? Harusnya Jakarta aja udah cukup semestinya sih. Kita tes lagi formnya, dependensinya kita masukin. Koneksi ya, koneksi juga nggak ada masalah. Ini MySQL driver. Oke, MySQL driver juga sudah ya, libnya sudah. Kemudian atas bawah indeks. Kalau ini hanya warning aja ya, ini bisa kita disable HTML checkernya, nggak ada masalah. Oke, kita cek lagi user Java-nya. Ya, kayaknya dia minta dipisah try catch-nya ini ya. Try catch-nya dia minta dipisah ini kayaknya ini. Kita ini aja kita pisah aja. Printer out-nya kita letakkan di atas. Try dia mencoba, kemudian catch-nya kita letakkan di bawah. Catch. Oke, kita tes ya. Sampai dia jalan. Oke, ini lagi. Oh, udah lagi loading. Oke, tunggu aja. Try catch. Ayo, ini apa nih? Kita lihat. Oh, koma belum ada. Jadi minta try catch biasanya ya. Oke, kita testing lagi.
Nggak mau dia ya. Coba kita buat suatu servlet baru lagi ngetes. Kenapa dia nggak bisa ngangkat ini? Kita cek dulu, kita bandingkan apakah build di awalnya ataukah karena pengaruh database ya. Kita tes lagi yang sederhana, yang defaultnya. Apakah defaultnya bisa jalan? Oh, dia nggak ngangkat ya, nggak ngangkat rekan-rekan. Berarti ada kesalahan ini dengan pengaturan database-nya ya. Oke, kalau gitu yang koneksi ini saya matikan dahulu ya. Apakah takutnya di sini ada satu coding yang nggak dikenal sama dia? Koneksi ya, Java 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 bener ini. Kita tes lagi. Gak apa nih studi kasus ya. Udah kita rapikan, kenapa dia tidak muncul? Sama ya. Dia nggak launcher dia. Coba-coba kita pastikan dulu aplikasi yang sebelumnya ya. Kita tes coba yang latihan 4 tempo hari, kita running. Kita tes album ini yang random tempo hari. Oh iya, berarti tadi ada kesalahan ya di settingan database-nya, kayak ada yang salah nih rekan-rekan nih. Oke, kita tes dulu, pastikan lagi letaknya di WebINF library. Oke, kemudian include-nya juga oke. Settingannya ada yang salah ini ya. Kita ingat-ingat dulu. CRUD di service-nya. Oh, masih disconnect ya. Ini kita start dulu ya. Astaga. Jadi di sini ada service bawaannya dia. Ini kita aktifkan dahulu ya. Kita aktifkan. Ini tadi dia masih disable ya. Kita running. Oke, dia nunggu respon. Nah, baru kita play kembali. Ya. Ya, sekali lagi library jangan lupa ya. Kemudian kita pastikan ya library sehingga nanti coding-coding SQL di sini ini aktif. Ya, oh ini tadi saya matikan ya. Kita hidupin kembali koneksinya. Tapi ini dimatikan nggak masalah ya tadi ya, karena kan belum kita panggil ya, belum kita jalankan di sini. Oke, kita running coba new servletnya di sini. Apakah dia jalan? Sama ya, nggak mau juga dia. Belum mau dia. Terus lagi. Servisnya sudah aktif, sudah kebaca ya, database-nya sudah benar. Apa yang membuat dia tidak connect ini?